Oke rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Ahmed. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk menambah tinggi badan. Tinggi badan memang dipengaruhi besar oleh faktor keturunan. Menurut beberapa jurnal yang saya baca, faktor keturunan memiliki persentase 80%, terutama dari gen sang ayah. Kan rekan-rekan mungkin sering ya melihat ada anak yang tinggi, begitu juga dengan orang tuanya, pasti rata-rata tinggi juga. Namun rekan-rekan jangan langsung patah semangat nih mendengar angka 80% terkait dengan tinggi badan ya. Masih ada 20% kesempatan rekan-rekan untuk bisa menambah tinggi badan. Dalam proses pertumbuhan memang tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari segi pertumbuhan tinggi badan. Yang terutama adalah dari makanan dan juga olahraga. Dua faktor itu memang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kebutuhan di masa pertumbuhan. Dari beberapa artikel yang saya baca, untuk laki-laki itu berhenti pertumbuhan tinggi badannya ketika umur 20 tahun, sementara untuk wanita berhenti di umur 18 tahun. Namun rekan-rekan, untuk umur itu tidak saklek juga ya, ketika umur segitu langsung tidak bertumbuh sama sekali lagi. Tidak juga, karena pertumbuhan tinggi badan juga dipengaruhi oleh masa pubertas. Masa pubertas setiap orang-orang kan pasti berbeda, begitu juga dengan pertumbuhannya. Mungkin ada yang setelah 18 yang wanita masih bisa, ada yang laki-laki yang setelah 20 masih bisa. Itu tergantung masa pubertas rekan-rekan. Dan berikut adalah bentuk-bentuk olahraga yang dapat membantu pertumbuhan tinggi badan. Namun rekan-rekan, untuk olahraga ini tidak boleh dilaksanakan dengan asal-asalan ya, cuma sekedar melaksanakan doang nih, tapi tanpa program yang tepat, gerakan yang benar, dengan teknik yang benar. Apabila dilaksanakan dengan asal-asalan, itu tidak akan maksimal hasilnya rekan-rekan. Nah, untuk yang pertama adalah lompat tali. Untuk gerakan lompat tali atau skipping ini memang gerakan yang mudah ya dilaksanakan. Namun beberapa orang juga mungkin merasa sulit ya, karena mungkin takut kena cepet kakinya atau apapun itu. Karena gerakan skipping ini gerakannya yang melompat-lompat sehingga membantu stimulasi otot-otot di persendian yang dapat membantu proses pertumbuhan pada tubuh. Kemudian yang kedua adalah gerakan pull up. Untuk chassis Polri itu pasti udah sering lah ya untuk latihan pull up, karena memang pada tes jasmani Polri itu ada pelaksanaan tes pull up. Nah, tanpa disadari rekan-rekan, apabila rutin melaksanakan latihan pull up itu akan membantu pertumbuhan. Karena dari segi gerakan pull up itu menarik sehingga membantu stimulus penguatan tulang pada tulang punggung. Nah, sehingga tulang punggungnya akan semakin kuat dan pertumbuhan akan semakin bagus. Kemudian yang ketiga adalah berenang. Seperti yang saya ucapkan tadi di awal, latihannya itu tidak boleh asal-asalan ya. Cuman rendam-rendam doang, apalagi cuman gaya batu. Percuma kalau gitu, nggak akan bisa nambah tinggi badan. Nah, perlu dilaksanakan teknik-teknik berenang yang benar, terutama gaya bebas. Nah, gaya bebas itu karena pergerakannya stimulus dan continuous terus-menerus kaki dan tangan, sehingga akan membantu proses pertumbuhan otot dan tulang yang bagus. Kemudian yang terakhir adalah yoga. Menurut beberapa penelitian dan menurut saya pribadi juga nih, dari olahraga sebelumnya yang disebutkan, untuk yoga itu mungkin yang paling berpengaruh, karena dari segi gerakannya itu terdapat peregangan-peregangan dan penarikan-penarikan pada tubuh, sehingga akan membantu proses fleksibilitas pada otot dan sendi-sendian. Apabila otot dan persendiannya semakin lentur, sehingga proses pertumbuhannya pun akan semakin cepat. Untuk gerakan yoga tersebut memang terbilang susah-susah gampang ya, karena ya gerakannya kelihatannya cuma duduk doang sambil peregangan-peregangan. Namun itu apabila rekan-rekan yang belum terlatih dan belum terbiasa, dan apalagi tanpa bimbingan orang yang benar-benar mampu menguasai ilmu tersebut, nanti malah jadi cedera rekan-rekan. Jadi saya harap rekan-rekan silahkan melaksanakan yoga yang minimal sambil menonton video YouTube, sehingga gerakan-gerakannya tidak akan salah. Apabila ada gerakan yang salah, nanti takutnya ototnya malah ketarik, sendinya ketarik, nanti malah jadi cedera. Niatnya ingin tinggi badan malah jadi cedera, kan sayang juga ya. Dan untuk olahraga itu juga perlu konsistensi dan proses yang amat sangat panjang. Jadi nggak bisa disulap nih, cuman sekali yoga pengen langsung tinggi kan nggak mungkin ya. Dan rekan-rekan nih, untuk menambah tinggi badan juga memang ada yang instan ya. Misalkan ada yang diurut sampai dikertek atau di apa gitu. Itu memang bisa berpengaruh pada tinggi badan ya. Namun itu saran saya itu adalah pilihan terakhir rekan-rekan ya. Jadi jangan langsung saklek dengan menggunakan cara itu. Karena kan proses tinggi badan dengan cara dipaksa gitu, tidaknya mungkin ada merusak beberapa jaringan tubuh rekan-rekan ya. Amit-amitnya misalkan ada sampai cedera atau misalnya otot, nah itu kan risikonya mungkin lumayan tinggi ya. Ini saran saya, kalau misalkan waktunya masih panjang,
melaksanakan olahraga tersebut. Dan selain olahraga-olahraga tersebut dilaksanakan secara rutin dan konsisten, rekan-rekan juga perlu asupan nutrisi yang tepat untuk membantu proses pertumbuhan tinggi badan. Yang pertama adalah protein, kalsium, vitamin D, zinc, magnesium, dan fosfor. Semua jenis nutrisi tersebut harus dikonsumsi secara seimbang sesuai dengan porsi masing-masing, sehingga akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan berikut adalah bahan-bahan yang mengandung nutrisi tersebut. Yang pertama adalah telur. Telur dikenal dengan kandungan protein yang tinggi di dalamnya. Selain itu juga terdapat mikronutrien lain seperti vitamin D, vitamin B, dan zat besi. Semua kandungan nutrisi tersebut sangat baik untuk membantu proses pertumbuhan pada rekan-rekan. Kemudian yang kedua adalah daging ayam. Dalam 100 gram daging ayam terkandung 27 gram protein. Sebagian nutrisi lain di dalamnya seperti zat besi dan magnesium juga penting untuk proses pertumbuhan pada rekan-rekan. Kemudian yang ketiga adalah sayuran hijau. Untuk sayuran hijau ini berupa brokoli, bayam, kembang kol, dan buncis. Sayuran hijau tersebut mengandung vitamin A yang baik untuk proses pertumbuhan rekan-rekan. Sementara itu vitamin K yang ada di dalamnya dapat meningkatkan kepadatan tulang, sehingga sudah tulangnya padat dan proteinnya terpenuhi, nah rekan-rekan otomatis akan membantu proses pertumbuhan pada tinggi badan. Yang kelima adalah pisang. Pisang ini kaya akan kandungan kalsium, sehingga dapat membantu proses pertumbuhan tulang yang semakin kuat. Pisang juga tinggi akan mineral yang baik untuk menambah massa otot rekan-rekan. Nih rekan-rekan apabila sedang giat-giatnya latihan berat, perlu juga didampingi dengan mengkonsumsi pisang ya. Karena pisang itu juga bisa menjadi suplemen untuk membantu proses pertumbuhan otot dan tulang rekan-rekan. Kemudian yang selanjutnya susu sapi. Susu sapi sudah jelas ya kandungan kalsiumnya tinggi untuk membantu proses pertumbuhan tulang pada rekan-rekan. Dan itu ada beberapa makanan yang bisa dikonsumsi rekan-rekan beriringan dengan proses latihan olahraga. Namun konsumsi tersebut juga perlu diberikan secara seimbang. Jadi jangan cuma karena ini dapat membantu proses tumbuhan terus kalian makan terus tiap hari dengan porsi yang banyak, tidak juga ya. Perlu disesuaikan dengan porsi masing-masing. Oke rekan-rekan, jadi itulah beberapa tips yang saya sarankan untuk rekan-rekan membantu proses pertumbuhan pada tinggi badan. Namun rekan-rekan, pada tinggi badan ini memang tidak hanya ditentukan hanya beberapa faktor itu saja. Yang terutama adalah dari segi makanan, olahraga, dan istirahat. Karena istirahat juga nih sama pentingnya dengan olahraga dan makanan. Tanpa istirahat yang baik dan cukup, itu proses pertumbuhan otot maupun tulang pun akan terhambat. Nah, makanya rekan-rekan, untuk proses pertumbuhan itu memang perlu waktu yang lumayan panjang. Jadi tidak bisa disulap. Hari ini latihan, besoknya tinggi, nggak mungkin juga. Nah, rekan-rekan harus berproses dan konsisten, intinya harus konsisten. Tanpa konsisten yang kuat, rekan-rekan tidak akan bisa mencapai pertumbuhan yang maksimal. Dan dari semua faktor itu ada satu yang paling menentukan pertumbuhan, yaitu adalah keturunan. Oke rekan-rekan, mungkin sekian saja informasi dari saya. Semoga ini bermanfaat, dapat membantu proses rekan-rekan dalam berjuang menambah tinggi badan. Sekian, terima kasih.